Nama-nama besar sering diundang sebagai daya tarik untuk mengadakan acara. Kita pernah melihat poster-poster kegiatan yang mencantumkan nama-nama orang terkenal, juga dengan foto-foto mereka. Mungkin hanya sebagian kecil orang yang memperhatikan bahwa kadang-kadang ada tanda bintang di belakang nama itu, dan ada tulisan kecil di bagian bawah poster berbunyi dalam bahasa Inggris, "To be confirmed" atau dalam konfirmasi. Artinya, nama besar itu belum memastikan bahwa dia akan hadir atau tidak. Ia sudah diminta secara resmi oleh panitia, tetapi belum menyatakan bersedia. Tampaknya cara ini dipakai untuk menjadi strategi pemasaran, supaya banyak orang tertarik untuk hadir dalam kegiatan itu. Bisa terjadi suatu ketika pembicara utama itu tiba-tiba tidak datang, dan panitia ternyata sudah menyiapkan penggantinya. Bukan hanya peserta, tetapi panitia juga kecewa. Acara menjadi tidak menarik lagi, dan sebagian peserta batal hadir atau pulang lebih cepat. Saudara-saudari, keterlibatan, semangat, dan komitmen kita seringkali ditentukan oleh hal-hal tertentu. Bisa jadi kita terlalu yakin bahwa pelayanan kita pasti akan didukung oleh semua orang. Padahal apa yang kita kerjakan itu adalah suatu pilihan. Seharusnya pilihan itu tetap kita lakukan dengan bersemangat dan tidak tergantung pada kesediaan atau penolakan orang lain. Dalam Injil hari ini, kita mendengar bahwa murid-murid Yohanes disuruh bertanya kepada Yesus mengenai apakah Dia itu yang akan datang, atau haruskah mereka menantikan orang lain. Yesus menjawab dengan menunjukkan semua hal yang sudah dilakukannya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberi kabar baik. Semua pekerjaan Yesus itu adalah jawaban yang jelas sekali mengenai siapakah Dia. Kadang-kadang orang masih mau memastikan lagi tentang hal-hal yang sebetulnya sudah jelas. Mungkin ada harapan tertentu yang dibawa orang dan tidak terpenuhi, atau mereka sekadar mau mencari pembenaran atas kegiatan mereka sendiri. Sementara itu, semua yang dikerjakan Yesus yang kelihatan mata justru dianggap tidak cukup untuk meyakini dan mengakui serta menerima Dia. Sesudahnya lalu Yesus mengajarkan tentang apa makna mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tindakan ini tidak muncul dari dorongan untuk merenung. Maka Dia mengatakan, seperti melihat buluh yang digoyangkan oleh angin kian kemari. Ini juga bukan karena berharap akan melihat sesuatu yang indah dan megah, seperti dikatakannya, seperti orang yang berpakaian halus, tetapi yang tempatnya di istana. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu memandang diri sendiri sebagai utusan dan sebagai nabi, karena yang akan disambutnya lebih daripada nabi, yaitu Tuhan sendiri. Seseorang yang diutus untuk mendahului Tuhan sudah tahu apa yang harus dilakukannya, tanpa mempersoalkan mengenai kapan dan dengan cara apa Tuhan datang. Artinya seorang utusan itu mempersiapkan segala sesuatu dengan senang hati. Pekerjaan itu membahagiakan dia.
Saudara-saudari, semangat di dalam pelayanan kita kadang-kadang timbul dan tenggelam. Ada yang menganggap itu hal yang wajar. Kadang-kadang kita bekerja tanpa kenal lelah, penuh semangat. Tapi kadang-kadang di saat yang lain kita kehilangan motivasi untuk hadir dan terlibat. Sikap yang kontras seperti ini bukan tanpa sebab. Biasanya ada pemicunya, tetapi tidak selalu diakui. Ketika kegiatan mungkin dihadiri oleh banyak orang, kita lalu menjadi antusias, wajah kita ceria. Ketika yang datang ternyata sedikit sekali, kita kehilangan motivasi. Kalau pembicara yang kita undang mau hadir, kita merasa bangga, wajah kita bahagia. Kalau pembicara itu tidak bersedia hadir, kita kecewa dan wajah kita menjadi panjang. Pelayanan yang kita lakukan adalah tanggapan, pilihan, sekaligus keputusan kita masing-masing. Karena sudah memilih dan memutuskan sendiri, seharusnya kita melakukan dengan sepenuh hati, tidak tergantung pada apa yang kita hadapi. Bagaimana mau mempersiapkan jalan untuk Tuhan kalau utusan yang mendahuluinya kehilangan motivasi dan semangat? Bagian dari kitab Yesaya yang adalah bacaan pertama hari ini melukiskan sukacita dan sorak-sorai dari alam semesta menyambut kemuliaan Tuhan. Tetapi di tengah pesan itu, di tengah semua kegirangan dari bumi itu, ada terselip kata-kata nabi yang ditujukan untuk tangan yang lemah lesu, lutut yang goyah, orang-orang yang tawar hati. Ternyata di antara sukacita itu ada orang-orang yang kehilangan motivasi. Tuhan sendiri akan datang dan menyelamatkan mereka. Tetapi ternyata di tengah antusiasme seringkali masih ada orang-orang yang lemah lesu dan juga apatis untuk terlibat. Dalam kebersamaan iman dan pelayanan kita juga kadang-kadang ada kehilangan motivasi dan muncul pesimisme. Tetapi jauh lebih penting adalah mencari pemicunya apa, daripada mengatakan bahwa itu hal yang wajar. Kita harus kembali kepada panggilan kita sebagai utusan yang dengan senang hati mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan tidak mudah kecewa meskipun ambisi kita tidak terpenuhi. Saudara-saudari, bekerja dengan giat untuk melayani adalah sekali lagi pilihan kita sendiri. Kita tidak tergantung pada nama-nama besar, apakah mereka bisa datang atau tidak. Kita tidak tergantung pada orang-orang terkenal untuk mau terlibat dengan penuh semangat. Yang kita layani dengan sepenuh hati sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Dia yang jauh lebih besar dari tokoh-tokoh dunia manapun yang dikagumi banyak orang. Karena menyiapkan jalan bagi Dia, kita dengan senang hati juga terlibat dalam setiap kebersamaan iman dan setia melakukan keputusan kita. Kita juga harus menghargai pilihan orang lain, karena percaya bahwa orang lain pun sudah memilih yang terbaik untuk dirinya. Maka pelayanan apapun yang kita lakukan pasti membahagiakan, karena kita tahu siapa sesungguhnya yang kita layani.